Anime Toradora ini dibuka, memperlihatkan seorang anak muda yang sedang bersiap-siap menuju ke sekolah. Memperkenalkan pria satu ini yang mempunyai bentuk wajah suram, bernama Takasu Ryuji. Di perjalanan menuju ke sekolah saja, dia selalu ditatap dengan ekspresi ketakutan oleh banyak orang. Bahkan sampai di sekolah pun juga sama. Walaupun banyak orang yang menjauhinya, tapi dia masih ada sahabat di sisinya yang bernama Yusaku Kitamura. Dan mereka sudah berinjak ke kelas 2 di SMA. Sesampainya di kelas baru, kita diperlihatkan beberapa karakter di sini. Yang pertama ada Kushida Minorin, dan yang kedua ada Taiga Aisaka. Taiga ini selalu dijuluki sebagai harimau kecil yang garang. Di sore hari, ketika Ryuji ingin mengambil tasnya yang ketinggalan di kelasnya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh meja dan kursi yang berterbangan di mana-mana. Di sanalah terlihat bahwa dalang di balik semua ini adalah si Taiga. Ryuji tak terlalu memikirkan tentangnya dan melanjutkan mengambil tasnya di dalam sana. Namun saat mengambil, tiba-tiba Taiga menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Malam pun tiba. Ketika Ryuji sedang mengecek isi tasnya, dia melihat ada surat cinta di dalam yang ditulis oleh Taiga untuk si Kitamura, sahabatnya sendiri. Pantas saja Taiga tiba-tiba menyerangnya, dikarenakan Taiga salah menaruh surat itu ke tasnya Ryuji, bukan ke tasnya Kitamura. Daripada terus mikir, dia pun memutuskan untuk tidur. Di waktu Ryuji sedang tidur lelap, dia mendengar suara dari dalam rumah. Dan ternyata ada tamu tak diundang di sana. Yang rupanya adalah Taiga yang langsung menyerang Ryuji dengan pedang kayu. Taiga pun memojok si Ryuji, mengatakan bahwa Ryuji harus melupakan surat tersebut. Waktu Taiga mengayunkan tongkatnya, Ryuji pun bilang bahwa surat itu kosong. Membuat Taiga sangat lemas. Mengetahui bahwa surat itu tidak ada isi sama sekali. Karena Taiga sudah tenang, Ryuji meminta dia buat pulang ke rumahnya. Tapi Taiga tidak mau pulang, dikarenakan dia masih tak percaya dengan Ryuji yang mengetahui suratnya. Karena tidak ada pilihan lain, Ryuji akan membantu soal percintaannya Taiga. Bahkan ia akan melakukan apapun untuknya. Mendengar hal itu, Taiga pun menyetujui hal tersebut dan akan menjadikan Ryuji sebagai anjingnya sekarang. Karena sudah dibujuk, dia pun akhirnya pulang juga. Pada keesokan harinya, terlihat Ryuji dan Taiga yang sedang menuju ke sekolah. Di sini Taiga ingin merencanakan sesuatu bersama dengan Ryuji untuk bisa mendekati Kitamura saat tiba di sekolah nanti. Sesampainya di sekolah, mereka berdua pun langsung menjalankan rencananya, di mana Ryuji menyuruh Taiga memberanikan dirinya untuk memberikan kue ke Kitamura. Ketika Taiga masuk ke kelas, dia tidak melihat Kitamura di sana, tapi malah melihatnya lari menuju ke atas gedung sekolah, lalu mengejarnya hingga sampai ke sebuah tangga lantai atas. Namun tiba-tiba Taiga terpeleset, tapi untungnya ditangkap oleh Ryuji di belakangnya. Sayangnya, kue tersebut malah terlempar ke jendela, dan rencana mereka pun berakhir gagal untuk hari ini. Keesokan harinya, muncullah rumor yang mengatakan bahwa Taiga dan Ryuji sebenarnya berpacaran. Terbukti dari banyaknya saksi yang mengungkapkan kebenaran tersebut. Tiba-tiba muncullah orang yang dirumorkan. Seketika juga ruangan kelas begitu tegang, yang membuat mereka berdua bingung. Kemudian, Minorin ingin bicara dengan Ryuji dan Taiga di atap sekolah mengenai rumor yang dibicarakan tadi. Namun bukannya menolak rumor tersebut, tapi Minorin malah mendukung hal itu. Termasuk juga Kitamura yang berada di sana. Yang bikin suasana di sana campur aduk. Di malam harinya, Taiga di sini sangat teramat kesal, dikarenakan teman-temannya yang menyebarkan gosip nggak jelas, hingga ia melampiaskan kekesalannya kepada tiang listrik di jalan. Dirasa sudah puas, dia pun mengatakan ke Ryuji bahwa ia besok akan mulai mengungkapkan perasaannya kepada Kitamura. Dan untuk kali ini Ryuji tidak usah menjadi babunya lagi setelah ini. Lalu kemudian, Taiga pun berpamitan ke Ryuji. Besoknya di sekolah, Ryuji melihat Taiga yang ingin menuju ke atas. Karena tak ingin memikirkan hal itu, Ryuji pun langsung masuk ke kelasnya. Begitu sampai, alangkah terkejutnya ia melihat kursi dan meja yang sangat berantakan. Lalu, orang di kelasnya meminta maaf atas rumor yang enggak-enggak soal mereka berdua. Lalu mereka menjelaskan bahwa yang melakukan semua ini adalah Taiga yang marah karena rumor tersebut. Kemudian, ketika Ryuji sedang berada di balkon, dia melihat bahwa Taiga akan menembak si Kitamura di belakang sekolah. Sebelum Taiga mengatakan sesuatu, Kitamura pun mengetahui apa yang akan Taiga katakan kepadanya dan bilang bahwa
Dia tidak bisa menerima perasaan tersebut, membuat Taiga sangat sedih. Tapi untungnya dia dihampiri oleh Ryuji yang mengajaknya untuk makan malam bersama di rumahnya. Tapi Taiga menolak. Terlebih lagi Ryuji bukanlah babunya lagi. Mendengar hal itu, sontaklah Ryuji mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Taiga begitu saja. Lalu kemudian Ryuji dengan tegas dan lantang mengatakan kalau dia akan selalu berada di sisi Taiga, bagaimanapun situasinya. Melihat keyakinan Ryuji, membuat Taiga menerima Ryuji lagi sebagai babunya, sekaligus orang yang selalu ada di sisinya. Esok harinya, mereka berdua seperti biasa pergi bersama menuju sekolah. Dan sesampainya di pekarangan sekolah, mereka nyempatin dulu buat ngeliat Minorin yang sedang bermain bisbol. Terlihat dari jagonya permainannya Minorin, membuat Ryuji kagum dengannya. Sore harinya, terlihat Ryuji yang melihat Minorin yang sedang melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut adalah sebuah aksesoris yang dilekatkan pada bagian belakang ponsel, yang bikin Ryuji sedikit takjub, hingga tak sengaja malah berteriak. Minorin menyangka bahwa Ryuji mau dihiasi ponsel juga. Akan tetapi Ryuji tidak membutuhkan hal tersebut. Sambil memalingkan wajahnya, malamnya, Ryuji dan Taiga sedang menunggu menu di restoran keluarga. Di dalam sana, mereka melihat ada Minorin yang sedang bertugas menjadi pelayan restoran. Yang sontak Ryuji makin dibuat terkejut melihat Minorin yang ada di sini. Taiga sebagai sahabat dari Minorin pun menjelaskan kepada Ryuji bahwasanya Minorin ini adalah orang yang sangat pekerja keras hingga dia selalu mengambil kerja paruh waktu ketika pulang ke sekolah. Selesai menjelaskan, Minorin tiba-tiba dipanggil oleh pelanggan, membuat Minorin harus cabut dulu meninggalkan mereka berdua. Besok harinya di Minggu pagi, terlihat Ryuji dan Taiga OTW menuju ke restoran keluarga lagi. Sebelum sampai ke restoran itu, mereka disapa oleh bapak-bapak toko minuman keras yang mengenali Ryuji sebagai putra dari Yasuko atau ibunya si Ryuji. Dan di sana juga ada Minorin yang kerja di tempatnya si bapak ini, yang diketahui bernama Ineji. Pak Ineji tersebut meminta bantuan ke mereka berdua untuk membantu tokonya, dikarenakan hari ini sangat sibuk sekali. Alhasil, mereka berdua pun setuju. Di sini terlihat Taiga yang begitu kesal karena ia disuruh untuk membuat pekerjaan sesulit ini. Hingga muncullah Pak Inaje yang meminta Taiga untuk mengirimkan barang menggunakan sepeda. Waktu sepedanya sudah siap, ternyata Ryuji menyadari bahwa Taiga nggak bisa menggunakan sepeda. Tapi omongan itu ditepis olehnya. Dan langsung berlari dengan sangat cepat tanpa menaiki sepeda sama sekali. Ketika Taiga sudah pergi, Minorin ingin mengambil stok barang di gudang. Karena ini kesempatan emas buatnya, Ryuji memutuskan untuk menolongnya, membuat Minorin cukup terbantu di sini. Sesampainya di gudang, mereka tiba-tiba terkunci di dalam, dan yang menguncinya adalah Pak Inage, yang mengira bahwa gudang ini dibiarkan terbuka begitu saja. Waktu Ryuji meminta untuk dibukakan pintunya, Minorin pun menenangkannya dengan cara melakukan sebuah hiburan, biar tidak perlu merasa panik. Di sisi lain, ketika Taiga selesai mengirimkan barang, Taiga menanyakan mengenai Minorin dan Ryuji kepada Pak Inage. Inage jelas tidak tahu kemana mereka. Taiga di sini tahu bahwa Ryuji sedang mencari kesempatan untuk berduaan dengan Minorin. Dan dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu Taiga pun mencari mereka berdua. Setelah mencari kemana-mana, pada akhirnya ia mendengar suara mereka di dalam gudang sana. Membuat ia bergegas ke sana, pindah ke sudut pandang mereka berdua. Ketika ingin menaiki ventilasi itu, Ryuji dikejutkan oleh Taiga yang berhasil menemukan Ryuji dan Minorin di sana. Alhasil mereka pun keluar dari sini. Pada suatu hari yang cerah, terlihat Ryuji yang memasuki apartemennya Taiga untuk membangunkannya. Dan waktu Ryuji ingin menyiapkan sarapan di meja makan, selintas terlihat ada sebuah kardus di dalam lemari. Waktu diperiksa, ternyata hanya sebuah album yang berisi foto Kitamura. Tiba-tiba muncullah Taiga di belakangnya dan mengatakan apakah si Ryuji keberatan dengan foto tersebut. Karena foto ini terlalu kabur, alhasil Ryuji akan membantu memfotokan Kitamura untuk si Taiga supaya lebih jernih dan bagus. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka berdua sudah berada di sekolah, terlihat Taiga meminta Ryuji untuk memotoi Kitamura sebanyak mungkin. Istirahat makan siang pun telah tiba, di mana Ryuji memberikan bekal kepada Taiga. Tapi Taiga malah nggak nafsu makan. Hingga tibalah Kitamura dan Minorin yang ikut bergabung makan siang bersama. Di sini Taiga dan Ryuji begitu canggung, dikarenakan ada dua orang yang ditaksir oleh mereka berdua. Sore harinya, ketika Ryuji yang sedang membersihkan toilet di sana,
Tiba-tiba saja muncullah Taiga yang menyelonong masuk ke toilet pria dan mengajak Ryuji untuk ikut dengannya. Sesampainya di tempat yang dituju, Ryuji pun tahu kalau Taiga memintanya untuk memfoto Kitamura yang berada di lapangan. Baru saja memegang kamera, Taiga langsung mengambil dari tangannya. Diakibatkan terlalu lama ngefoto, dan terlihatlah hasil foto dari Taiga itu sendiri yang begitu buram. Selesai mencetak foto, mereka pun berkunjung ke kafe terlebih dahulu sebelum pulang. Dan sampainya ke rumah, Taiga tiba-tiba ingin membantu Ryuji memasak di dapur sebagai bentuk balas budi karena telah membantunya. Setelah itu mereka semua pun makan bersama. Selesai makan, Taiga masih mencari satu foto yang cocok untuk disimpan, tapi tak kunjung mendapatkan yang cocok. Alhasil, dia memilih buat pulang untuk memikirkan hal ini. Hingga keesokan harinya, Taiga pun masih bingung memilih foto yang pas. Karena ada Ryuji di sini, Taiga memintanya untuk bantu memilih foto untuknya, yang membuat Ryuji tak habis pikir. Saat Ryuji lagi memilih, muncullah Kitamura, yang menyadari bahwa ada foto dirinya di tangannya Ryuji. Alhasil Kitamura menampilkan foto-foto murid di albumnya, termasuk foto Taiga juga. Ryuji ingin minta kejelasan mengenai foto Taiga tersebut. Dia menjawab bahwa sebenarnya ia suka kepada Taiga, dan hanya sebatas itu saja. Karena jawaban Kitamura masih kurang, Ryuji memutuskan buat menanyakan perihal ini kepada Taiga itu sendiri. Taiga menjelaskan, pada waktu itu ia tak menyadari perasaan Kitamura terhadapnya. Tapi pas menyadarinya, barulah ia mulai jatuh hati terhadap Kitamura. Dan Taiga berharap bisa melihat muka yang sama, seperti waktu Kitamura confess kepadanya. Di siang harinya, terlihat Taiga dan Ryuji yang sedang makan di restoran keluarga seperti biasa. Di sini Ryuji mengeluh, dikarenakan Minorin yang mengambil cuti kerja di tempat ini. Alhasil, ia tak bisa melihatnya sekarang. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang baru masuk di restoran ini. Dan Taiga menyadari suatu hal, bahwa wanita yang baru masuk ini adalah seorang model yang ia lihat di majalah ini. Dan diketahui model tersebut bernama Kawashima Ana. Dan kita panggil saja Ami. Lalu muncul juga seorang pria yang berada di dekat wanita tersebut. Siapa lagi kalau bukan si Kitamura? Wah, makin syok dong mereka. Hingga Kitamura menyadari ada Taiga dan Ryuji di sana. Dan mulailah dia memperkenalkan Ami kepada mereka berdua, yang merupakan teman masa kecilnya. Selesai perkenalan, mereka semua pun akhirnya mengobrol satu meja yang sama. Hingga beberapa waktu kemudian, Kitamura izin pergi ke toilet, bersamaan dengan Ryuji yang juga izin ke toilet. Dan ketika Ryuji sedang ingin masuk ke toilet, dia diberhentikan oleh Kitamura untuk berdiam diri dulu di sini, agar bisa mengintip mereka berdua dari arah jauh. Dan disinilah Ryuji baru mengetahui sifat asli dari Ami ini, yang bisa dikatakan cukup kejam dan juga manja. Dilihat dari Ami yang tiba-tiba langsung mengoceh banyak hal di depannya Taiga. Karena makin lama makin menjadi-jadi, pada akhirnya Taiga menampar pipinya Ami supaya berhenti ngoceh. Melihat hal itu, Kitamura pun keluar dari persembunyiannya dan menyuruh Ami untuk pulang saja. Membuat Taiga sangat dibuat geram lagi oleh tingkah lakunya Ami yang malah playing victim. Bahkan sampai di tempatnya Ryuji pun, Taiga masih teramat kesal perihal si Ami ini. Esok harinya, tanpa diduga kalau Ami malah memutuskan buat bersekolah di sini. Dan Ami melihat sekitar, terlihatlah Taiga dengan mode ancamannya itu, membuat Ami bergidik ngeri. Di pelajaran olahraga, semua murid yang ada di lapangan begitu dibuat terpesona oleh kecantikan dari Ami. Sore harinya, terlihat Ryuji yang dipanggil oleh Taiga untuk mengikutinya. Dikarenakan dia meminta Ryuji untuk mengelap lokernya yang basah, gara-gara ia tak sengaja jatuh hingga mengenai lokernya. Sembari menunggu Ryuji membereskan lokernya, dia pun duduk di kelas sendiri. Dan tibalah Ami di belakangnya yang tak sengaja melihat adanya Taiga di dalam. Di sini Ami mulai ngebacot. Dimulai dari Taiga yang menyebalkan, selalu bikin masalah, rusuh, gampang marah, dan lain sebagainya. Hingga di pembicaraan terakhir, Ami pun bilang bahwa kemungkinan Kitamura akan membenci Taiga karena sudah membuatnya kesakitan waktu di restoran kemarin. Membuat Taiga syok mendengar perkataan Ami barusan. Sampai-sampai pada malamnya pun, dia masih kepikiran soal Kitamura yang membencinya. Tapi Ryuji yang ada di apartemennya Taiga pun menenangkannya dengan cara mengajaknya makan di rumahnya. Terlebih lagi Kitamura juga tahu perihal sifat asli dari Ami.
jadi tidak perlu khawatir akan hal itu. Kemudian terdengarlah suara dari ibunya si Ryuji, yang menyuruhnya buat membeli saus di toko swalayan terdekat. Dan mereka berdua pun gasken pergi ke toko. Di dalam toko, Taiga melihat ada majalah modelnya Ami di sana. Akan tetapi dia melihat ada tulisan pengumuman di samping fotonya Ami, yang mengatakan bahwa Ami mengambil sebuah cuti. Dan selama cuti, dia memutuskan buat belajar. Bahkan selesai membeli saus, mereka berdua masih berbincang mengenai Ami yang mengambil cuti buat bersekolah. Baru saja membicarakan tentang Ami, malah ada orangnya di depan mereka, yang sedang membawa barang belanjaan, berupa sebuah permen yang begitu banyak. Taiga melihat hal itu pun mulai ada rencana buat balas dendam ke Ami. Keesokan harinya di waktu hujan, di mana Ami sedang ditanyakan oleh temannya perihal cara untuk bisa langsing. Di sisi lain tampaklah Ryuji yang melihat Ami menjadi pusat perhatian bagi kalangan para cewek. Lalu kemudian datanglah Minorin dan Taiga yang langsung menyergap Ami secara tiba-tiba dan memberikan sebuah kelitikan maut ke Ami secara membabi buta hingga ia pun lemas tak berdaya. Selesai melakukan hal random itu, mereka pun pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian, hujan mulai mereda. Terlihat Ryuji, Minorin, dan Taiga yang berada di atap sekolah, yang sedang merayakan keberhasilan karena telah ngerjain si Ami. Di tengah asiknya mengobrol, mereka bertiga pun melihat ada orang asing di depan gerbang, membuat mereka heran. Sepulang sekolah, Taiga bilang ke Ryuji bahwa ia akan membuat salad untuk malam nanti. Ryuji sontak terkejut perihal Taiga yang ingin ngebikin salad. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah Ami yang menghampiri mereka berdua, mengatakan bahwa ia ingin menginap ke rumahnya Ryuji, dikarenakan ia dikuntit oleh seseorang, dan orang tersebut tidak lain adalah orang yang sama waktu berada di depan gerbang sekolah tadi, yang kini ia ada di belakang mereka bertiga saat ini. Selesai membuat pengungtit itu kabur, Taiga mengusulkan buat Ami menginap di rumahnya saja, daripada harus menginap di rumah Ryuji yang tidak mempunyai keamanan sama sekali. Alhasil, Ami menerima ajakan Taiga tersebut. Sesampainya di kediaman Taiga, dia pun menawarkan soda kepada Ami. Waktu dicicip, ternyata rasanya begitu manis, membuat Ami tidak meminumnya lagi. Setelah itu, Taiga mengatakan bahwa ia akan mengungkap sifat asli dari Ami itu sendiri. Besoknya di hari yang mulai mendung, di mana para murid diminta untuk membersihkan lingkungan di luar sekolah. Dan di sini ketua OSIS pun memberi pidato ke semua orang agar bersemangat melakukan pekerjaan. Alhasil mereka pun berangkat. Di kelompok pertama ada Minorin, Taiga, Ryuji, dan Ami. Waktu mengambil sampah di trotoar, Taiga dan Ami mulai bertengkar di sini. Karena suasana menjadi seperti ini, membuat Taiga memutuskan buat membersihkan sampah bersama dengan Minorin. Kemudian mereka berdua pun meninggalkan Ryuji dan Ami di sana. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka berdua ada di tepi sungai, saat Ami masih menggunakan sifat pembaiknya, membuat Ryuji muak dengan tingkah laku pura-puranya dan memintanya untuk mengungkapkan kebenarannya sekarang. Karena sudah tidak bisa dielakkan lagi, pada akhirnya dia mengakuinya. Selesai mengakui, Ami melihat ada sesuatu dan meminta Ryuji buat bersembunyi bersamanya. Di tempat parkir sepeda, Ryuji melihat ada si pengungtit sama yang ada di bawah kolom jalan. Ami di sini menjelaskan bahwa pengungtit tersebut selalu mengikutinya dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga sampai sekarang masih saja diikuti. Di sisi lain, terlihat Taiga dan Minorin yang sedang mencari Ami dan Ryuji di kondisi hujan kayak gini. Lalu tiba-tiba mereka berdua dipotret oleh pengungtit itu tadi, yang menganggap bahwa Taiga sangat imut. Karena tak terima di foto, Taiga pun langsung mengejar pria pengungtit itu, disusul oleh Minorin di belakangnya. Melihat keberanian Taiga dalam menghadapi pengungtit tersebut, seketika itu juga Ami mulai tergerakkan untuk tidak perlu takut pada orang sialan itu, dan langsung mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dan pada saat itulah Ami mulai menjalani hidupnya dengan menggunakan sifatnya yang sesungguhnya, tanpa perlu berbohong lagi, mulai sekarang. Di keesokan pagi, tampaklah Ryuji yang melihat jam menunjukkan pukul 8:06 pagi. Karena tidak mau terlambat ke sekolah, membuat Ryuji bergegas mengedor jendelanya Taiga, supaya bisa cepat bersiap-siap juga. Setelah berlari cukup panjang, pada akhirnya mereka pun tiba tepat waktu. Di dalam kelas, terdapat Ami yang berterima kasih kepada Ryuji perihal kemarin, dan Ryuji pun mengatakan tidak masalah.
Kelas pun dimulai, di mana guru mengumumkan bahwa besok merupakan hari pembukaan kolam berenang di sekolah pada musim panas, membuat para murid cowok kegirangan. Di malam hari, terlihat Taiga yang sedang merenung di meja makan, dikarenakan ia yang tak bisa berenang, serta mempunyai dada yang rata. Ya, kalian tahulah apa yang aku maksud. Bahkan sampai ke kediamannya, dia masih saja bersedih perihal dadanya yang begitu rata, karena Ryuji begitu iba dengannya, membuat ia berinisiatif untuk membantu Taiga dalam masalah peropaian ini. Dan mulailah Ryuji membuat dada palsu untuk Taiga. Hingga besoknya, hari itu pun tiba, di mana Taiga yang sedang ingin berganti baju. Setelah selesai, pada akhirnya Taiga pun menuju ke area kolam renang dan menunjukkan dadanya yang begitu oke. Bahkan para pria di sana begitu terkejut dengan perubahan buahnya Taiga. Di tengah asiknya menikmati suasana di kolam renang, Ami yang ada di belakangnya Taiga langsung menceburkannya di dalam kolam. Ryuji yang melihat Taiga yang enggak bisa berenang, membuat ia bergegas menolongnya. Waktu ditolong, Taiga menyadari kalau dada palsunya di sebelah kiri malah terlepas. Karena tidak mau bikin Taiga malu, alhasil Ryuji tanpa pilihan lain langsung mengambil dada palsu kedua-duanya. Sore pun tiba. Di kelas, Ami sangat amat minta maaf atas ulahnya sendiri waktu di kolam tadi. Tapi Taiga menjawab kalau hal yang seperti ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Apalagi ketika Ryuji mengambil dada palsunya secara tiba-tiba. Di sini Ami mulai mengejek si Taiga perihal ia yang tak bisa berenang. Karena mereka berdua mulai bertengkar lagi, tibalah Minorin di hadapan mereka bertiga dan mengusulkan buat mengadu skill olahraga satu sama lain agar bisa menjalin sebuah persahabatan. Besok harinya, mulailah Minorin merolling olahraga apa yang akan ditanding oleh Ami dan Taiga nantinya. Dan akhirnya mendapatkan pertandingan renang gaya bebas sejauh 50 meter. Ami di sini bertaruh kepada Taiga bahwa jika dia menang, maka Ryuji akan bersamanya di villa selama liburan musim panas. Membuat Taiga setuju akan hal tersebut. Dan di saat itulah Taiga mulai latihan sedikit demi sedikit. Hari demi hari ditempuh hanya untuk latihan berenang dan berenang. Sampai ia bisa menguasainya. Dan datanglah hari yang ditunggu-tunggu, di mana kita diperlihatkan Ami yang telah berada di area pertandingan. Yap, seperti biasa, banyak orang yang mendukungnya. Hingga datanglah orang yang dinanti-nanti, yaitu si Taiga. Karena dua kontestan telah hadir, pada akhirnya Minorin memberi aba-aba untuk bersiap. Dan pertandingan ini pun dimulai. Diawali oleh Taiga yang langsung mengambil cangkangnya si Ami supaya ia bisa mendahuluinya. Anjir, kenapa harus cangkang coba? Di tengah serunya pertandingan ini, tiba-tiba kaki Taiga mulai kram. Gara-gara terlalu menekan kakinya begitu kuat. Alhasil Ryuji pun turun ke kolam untuk membantu Taiga. Di sini Taiga tidak mau ditolong dikarenakan dia ingin berjuang keras sendiri. Mendengar ucapan Taiga, membuat Ryuji melepaskannya. Di saat Taiga sedang berusaha, tiba-tiba orang yang ada di tepi sana mulai terjatuh ke kolam dan menabrak si Ryuji yang ada di bawah. Tapi untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh Taiga dan membawanya dulu ke tepi kolam. Taiga sangat amat bersedih dikarenakan ia takut Ryuji malah kenapa-napa. Dan pertandingan mereka berdua pun dinyatakan tidak ada yang menang sama sekali. Kemudian di kafe, mereka berlima berkumpul satu meja untuk membahas mereka yang akan pergi ke villa bersama-sama. Kemudian hari itu pun tiba, di mana mereka semua akan berlibur di villa milik si Ami. Dan sesampainya di villa yang dimaksud, mereka tampak sangat amat kagum dengan pemandangan di atas villa ini. Di sepanjang harinya, mereka menghabiskan waktu menikmati pantai dengan laut yang dingin dan matahari yang menyinari mereka setiap saat. Hingga pada sore hari, Kitamura meminta salah satu dari mereka untuk menemaninya berbelanja dengan menggunakan motor. Ryuji yang melihat ada Taiga di sana, menyuruhnya untuk pergi bersama Kitamura. Tapi entah malu atau apa, dia pun menolak karena alasan takut naik motor. Membuat Taiga kehilangan kesempatan berduaan dengannya. Yang malah si Minorin lah yang menemani Kitamura berbelanja. Malam pun tiba, di mana Minorin dan Kitamura telah selesai berbelanja. Ryuji yang ada di villa memutuskan buat membantu Minorin dalam mengangkat barang belanjaan. Lalu Minorin tiba-tiba kaget karena ia merasakan ada yang menyentuhnya dari belakang. Dan ternyata itu ulahnya si Taiga yang ingin mendekatkan Minorin dan Ryuji supaya Ryuji bisa menenangkannya. Kemudian mereka semua pun pada akhirnya makan malam bersama. Dengan banyaknya masakan buatannya Ryuji, yaitu kari ekstra pedas,
Selesai makan, Taiga mulai merasakan sakit perut, yang membuat Kitamura memutuskan untuk menyuruhnya pergi ke kamarnya untuk diberi obat pereda sakit perut. Di tengah malam, Ryuji tiba-tiba didatangi oleh Taiga di kamarnya, yang mengatakan kalau ia lapar ke Ryuji, membuatnya harus memasak lagi. Selesai makan, Taiga ingin mengobrol soal rencana mereka besok, yang mungkin saja akan berhasil. Dan ketika mereka ingin beranjak tidur ke kamar masing-masing, Ryuji begitu terkejut dengan bekas orang lain di kasurnya. Begitu pula sebaliknya. Taiga juga mendapatkan bajunya yang tergeletak di atas kasur, serta ada cairan-cairan aneh yang menempel di baju tersebut. Hingga muncullah suara dari arah pintu dan jendela, yang digedor secara bersamaan. Mereka mengira ini hanyalah mimpi belaka, akan tetapi tidak. Dua sejoli ini terus diteror sepanjang malam, hingga pagi pun tiba. Walaupun mereka tidak tidur semalaman, tapi rencana untuk mengusili Minorin masih harus dijalankan. Di rencana kali ini, Kitamura akan berpartisipasi juga dalam menakut-nakuti Minorin. Bahkan Kitamura punya tempat yang cocok buat dijadikan tempat buat ngeprank, yaitu sebuah goa. Beberapa waktu kemudian, mereka semua mengeksplor goa yang sudah ditaruh beberapa alat untuk nakutin si Minorin. Tanpa pikir panjang, 5 sekawan ini pun masuk ke dalam. Di dalam sana, Kitamura langsung melancarkan aksinya, di mana ia menginjak tali yang ada di bawahnya. Seketika mengeluarkan jump scare berupa tahu yang bergelantungan. Ya, walaupun prank yang satu ini cukup efektif, namun sayangnya itu tidak mengenai Minorin sama sekali. Di setiap perjalanan, Ami, Ryuji, dan Taiga selalu melihat beberapa prank yang telah disiapkan oleh Kitamura. Hingga tanpa sengaja mereka melihat ada 2 jalur di goa sana. Tiba-tiba Ami malah milih jalur kiri, yang membuat Ryuji di belakangnya langsung mengikuti Ami yang hanya sendirian saja. Di sisi lain, mereka bertiga mulai menyadari bahwa Ami dan Ryuji tidak ada di belakang mereka. Hingga tiba-tiba, sesuatu pun terjadi kepada mereka bertiga. Yang sontak Ryuji dan Ami yang ada di jalur yang berbeda, mulai mendengar suara teriakan dari Minorin, dan bergegas untuk menyusul mereka ke jalur yang sama. Setelah sampai, Taiga dan Kitamura pun menjelaskan bahwa Minorin tiba-tiba digondol sesuatu dari balik ujung goa. Hingga suara misterius pun muncul, yang bikin Kitamura OTW menolong Minorin sendirian di sana. Akan tetapi, Kitamura malah digondol juga. Karena hal ini sudah tidak beres, membuat mereka bertiga memberanikan diri untuk menyelamatkan Minorin dan Kitamura. Ketika sampai di sana, mereka melihat bahwa Minorin dan Kitamura baik-baik saja. Dan plot twistnya adalah bahwa mereka berdua selama ini cuma ngeprank Taiga dan Ryuji saja. Bahkan alat prank yang dibikin oleh Kitamura selama di dalam goa bukan untuk menakuti Minorin, melainkan untuk mereka berdua. Pada akhirnya, acara ini pun ditutup, memperlihatkan mereka semua yang mulai menyalakan kembang api di malam terakhir, di liburan musim panas, sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan pagi yang begitu cerah, di mana terdapat Ryuji dan Taiga yang OTW menuju ke sekolah seperti biasanya. Dan ketika ingin masuk ke sekolah, mereka disapa oleh guru dan teman-teman lainnya, menanyai tentang liburan mereka masing-masing. Di sisi lain, di ruangan para OSIS, di mana para anggotanya akan membuka festival budaya di sekolah ini. Dan ketua OSIS pun mengatakan ke anggotanya bahwa ia berharap festival tahun ini akan jauh luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, terdapat Taiga yang melihat bahwa celana olahraganya sobek di bagian kaki. Lalu kemudian, ponsel milik Taiga tiba-tiba berbunyi. Waktu dicek siapa yang menelepon, seketika ia pun menutupnya. Entah apa alasannya, ya kita bakal tahu juga nanti. Bahkan setiap saat, Taiga selalu mengabaikan panggilan telepon itu terus-menerus. Tapi ada satu momen ketika Taiga terpaksa harus mengangkatnya, dikarenakan ia kehabisan uang. Dan terungkaplah orang yang selalu menelepon, ternyata adalah ayahnya sendiri. Tapi besoknya, entah kenapa Ryuji yang malah menemui ayahnya Taiga, bukan orangnya secara langsung. Kemudian, ayahnya pun menitipkan uang milik Taiga kepada Ryuji. Lalu ia mengatakan kepada Ryuji bahwa ia sangat merindukan putri kesayangannya dan berharap dia bisa bertemu dengannya lagi. Serta ia ingin menceraikan ibu tirinya Taiga secara langsung agar bisa hidup bersama Taiga sebagai sepasang ayah dan anak. Pada malamnya, Ryuji langsung menyampaikan pesan ayahnya tersebut kepada Taiga. Bukannya peduli, tetapi ia malah kelepasan setan dengan mengatakan bahwa Ryuji tak perlu mencampuri urusan keluarganya.
sembari pergi dari hadapannya. Besoknya di sekolah, mereka semua pun bersiap-siap buat latihan teater untuk festival sekolah nantinya. Latihan pada hari itu pun berjalan dengan baik. Hingga sore harinya, mereka berdua pun dikejutkan oleh kedatangan ayahnya Taiga kemari. Karena tak tahan, Taiga pun langsung menendang testis kepunyaan ayahnya sendiri dan pergi begitu saja. Ryuji yang melihatnya pun mulai menasehati Taiga untuk tidak melakukan hal semacam itu ke orang tuanya sendiri. Apalagi ayahnya pun sudah jauh-jauh datang ke sini untuk melihat Taiga putrinya. Karena sudah diceramahi oleh Ryuji, membuat Taiga pada akhirnya luluh. Di sekolah, terlihat para murid yang mulai sibuk dengan persiapan masing-masing. Soalnya beberapa hari lagi, festival sekolah akan segera tiba. Dan besoknya lagi, tampaklah Taiga yang langsung memberikan Ami sebuah makaron. Alasan ia mengasih ke Ami, karena Taiga mau menukar peran dengannya, agar Taiga bisa dilirik oleh ayahnya sendiri ketika tiba di festival besok. Mendengar hal itu, membuat Minorin pun merasa tidak terima. Karena dia tahu bahwa ayah Taiga bisa saja berbohong akan ia yang akan datang ke festival besok. Dan Minorin harus menyadarkan si Taiga sekarang. Ryuji di sebelahnya mulai menghentikannya. Mengatakan bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan. Bahkan ayah Taiga saja itu baik sekali. Tidak seperti yang diceritakan oleh Minorin barusan. Karena kondisi sudah mulai memanas, pada akhirnya Taiga pun menenangkan mereka berdua dengan cara berbaikan bersama. Tapi Ryuji udah keburu marah kali ini dan langsung pergi dari hadapan Minorin dan Taiga. Di keesokan harinya, festival sekolah pun pada akhirnya diselenggarakan, di mana terlihat Ryuji dan kawan-kawan lainnya mulai bersiap untuk menunjukkan performa mereka selama latihan. Setibanya di sana, mereka pun langsung menunjukkan akting, dialog, dan perannya masing-masing, yang ngebikin para penonton menjadi terhibur dengan kekompakan mereka. Selesai acara, para murid dari kelas Ryuji pun pada akhirnya merayakan keberhasilan mereka dalam pertunjukan kali ini. Tapi tidak untuk Taiga, dikarenakan ia tidak mendapatkan peran menjadi tokoh utama, serta ayahnya yang tidak datang ke pertunjukannya tadi. Singkat cerita, acara selanjutnya akan segera tiba, di mana Taiga dan yang lainnya mulai bersiap-siap dengan kontes kecantikan. Di sisi lain, terlihat Ryuji yang berharap ayah Taiga akan segera datang di acara berikutnya. Dan beberapa waktu kemudian, acara kontes kecantikan pun pada akhirnya dimulai. Memperlihatkan Ami yang menjadi MC di acara ini. Dan ia pun langsung menunjukkan para kontestan di panggung. Di sana tampaklah Ryuji yang menerima pesan dari ayahnya Taiga. Ketika dibaca, ia merasa ditipu. Gara-gara ayahnya memberi harapan palsu ke Taiga, termasuk dirinya sendiri. Emang sedari awal ayahnya Taiga memang tidak memedulikan putrinya sendiri. Ryuji di sini merasa bodoh karena terlalu mudah percaya pada omongannya waktu itu, yang mengatakan bahwa ia akan tinggal bersama dengan Taiga. Maka dari itu, Ryuji harus meminta maaf kepada Minorin beserta Taiga. Balik ke acara kontes kecantikan, di mana Ami langsung menunjuk kontestan berikutnya, yaitu Taiga Aisaka. Ami yang ada di sebelahnya mulai mengatakan ke penonton bahwa ayahnya Taiga akan hadir di aula ini dan meminta ayahnya tersebut memasuki panggung untuk memberikan apresiasi ke anaknya. Namun sayangnya, kehadiran orang itu bagaikan hantu. Untuk memberi semangat ke Taiga yang sedang bersedih, pada akhirnya Ryuji langsung bertepuk tangan. Diikuti oleh Minorin di belakang sana. Membuat semua orang pun ikutan bertepuk tangan. Sebagai bentuk dukungan atas keimutannya si Taiga. Kemudian, Ami pun langsung mengumumkan pemenang kontes kecantikan. Dan pemenangnya adalah si Taiga. Lalu selanjutnya, tiba-tiba lampu pun padam. Ketika hidup kembali, tampaklah ketua OSIS yang mendadak membuka sesi perlombaan lari. Bagi siapapun yang menang di balapan kali ini akan mendapatkan hadiah berupa buku catatan dirinya selama 3 tahun. Berupa sebuah jawaban ujian, serta mendapatkan mahkota yang akan dipakai di atas kepalanya Taiga yang barusan menang tadi. Membuat para murid pun bersemangat. Tibalah para peserta yang mulai menyiapkan ancang-ancangnya untuk berlari, termasuk juga Ryuji di sana. Karena semua sudah siap. Perlombaan pun dimulai, di mana Ryuji sangat amat membara. Sampai-sampai orang yang ada di sekitarnya dianggap penghalang baginya. Bukan cuma Ryuji saja yang membara, tetapi Minorin juga sama. Karena ada Minorin dan Ryuji di barisan paling depan, membuat mereka pada akhirnya memenangkan lomba ini dengan hasil yang seri. Taiga begitu terharu dengan kedua temannya itu.
berjuang keras demi dirinya yang tak punya siapapun di kehidupannya. Pada malam hari, terlihat Minorin dan Ryuji yang sedang berbincang. Di sini Minorin menjelaskan tentang ia yang pernah ditipu juga oleh ayahnya Taiga pada setahun yang lalu. Jadi, untuk tidak mengulangi hal yang sama, dia sebagai sahabat terbaik harus menyadarkan Taiga mengenai orang tua brengsek itu. Mendengar hal itu, Ryuji pun akhirnya paham mengenai Minorin pada waktu di kelas saat itu yang begitu marah. Dan acara ini pun ditutup dengan mereka semua yang mulai berdansa di sekitaran api unggun. Beberapa hari kemudian, dilihatkan dua pasangan yang mengucapkan terima kasih ke Taiga Aisaka tanpa sebab. Di kelas saja, banyak sekali murid yang mulai mengerumuni Taiga secara serentak dan membuatnya tidak nyaman akan hal itu. Alasan dibalik mereka yang seperti itu dikarenakan adanya sebuah rumor, di mana jika seseorang sengaja atau tidak sengaja menyentuh Taiga, maka orang yang disentuh akan mendapatkan keberuntungan. Lalu kenapa rumor ini bisa ada? Ya, gara-gara waktu festival kemarin yang telah dimenangi oleh Taiga itu sendiri. Lalu kemudian, para murid berkumpul di sebuah papan yang berisi sebuah foto festival untuk dijual kepada semua orang di sana. Di sore hari, tampaklah ketua OSIS dan Kitamura yang sedang berbincang. Di tengah hal tersebut, ketua pun ingin mengatakan sesuatu kepadanya di sini. Selanjutnya, kita dilihatin Taiga yang malah sendirian pulang ke sekolah tanpa adanya Ryuji di sampingnya. Lalu Taiga tak sengaja melihat Kitamura yang sedang duduk di tepi sungai. Ketika sampai, Taiga pun menanyakan kepadanya, mengapa dia berada di sini? Kitamura menjawab, kalau dia sedang ingin duduk saja di sini, sambil melihat pemandangan di sore hari itu. Tampaknya Kitamura sedang tidak baik-baik saja. Selesai berbincang, Taiga pun mampir ke rumahnya Ryuji terlebih dahulu, untuk sekedar makan-makan saja. Singkat cerita, mereka bertiga pun pada akhirnya makan bersama, layaknya sebuah keluarga yang harmonis. Besoknya, terdapat Taiga dan Ryuji yang sedang menuju ke sekolah. Tiba-tiba mereka melihat ada keramaian di sekitar gerbang. Dan ketika dicek, ternyata semua murid sedang mengerumuni seseorang. Yang tak lain adalah Kitamura. Dan sekarang mempunyai rambut pirang. Lalu kemudian, Kitamura pun pada akhirnya dibawa ke ruang guru untuk ditanyai tentang kejadian tadi. Singkat cerita di sore hari, ketika Ryuji baru pulang ke rumahnya, tiba-tiba Taiga ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Yang ternyata sesuatu tersebut adalah tamu, yaitu si Kitamura. Lalu dia mengatakan sesuatu ke mereka berdua, bahwa ia akan menginap ke rumahnya Ryuji untuk sementara waktu, karena ia sebenarnya kabur dari rumahnya sendiri. Selanjutnya, terlihat mereka bertiga yang sedang makan bersama. Setelah selesai, Ryuji pun ingin tahu alasan dibalik tingkah laku Kitamura akhir-akhir ini. Dia menjawab, kalau ia sudah muak menjadi ketua OSIS, apalagi kalau dia disuruh mencalonkan diri sebagai ketua selanjutnya. Maka dari itu, mulailah ia mewarnai rambutnya sendiri, agar kenakalannya ini bisa membuat ia tidak dicalonkan menjadi ketua OSIS. Setelah bercerita, kita dilihatin beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kitamura dan yang lainnya selama seharian penuh. Hingga di sore hari, ketika mereka pulang ke rumah, tampaklah ibunya Ryuji yang mulai menyuruh Taiga dan anaknya untuk menahan si Kitamura di sana, agar dia bisa mengecat rambut si kacamata ini dengan warna hitam, dikarenakan permintaan dari ayahnya sendiri yang baru saja meneleponnya tadi. Namun Kitamura pun menolak dengan tegas, dan langsung saja dia pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Malam pun tiba. Terlihat Taiga yang begitu sedih gara-gara dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk si pujaan hati. Tapi untungnya Ryuji pun menenangkan Taiga di sana dengan mengatakan bahwa kita harus memberinya semangat. Pada keesokan harinya di sekolah, entah apa yang direncanakan oleh Taiga dan Ryuji ini, sampai-sampai mereka pun mengumumkan ke seluruh penjuru sekolah bahwa dia, Taiga Aisaka, akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan ia mengatakan bahwa jika dia menjadi ketua, maka kehidupan siswa di sekolah ini tidak akan nyaman kalau udah ada di tangannya. Lalu kemudian, kita dapat melihat bahwa Taiga dan Ryuji yang mulai menempelkan poster pencalonan dirinya. Bahkan hari-hari berikutnya, mereka terus-menerus melakukan berbagai cara supaya Kitamura bisa dibujuk menjadi ketua OSIS. Singkat cerita, di malam hari, tampaklah mereka yang mulai sedikit menyerah di sini, dikarenakan sisa 1 hari lagi
untuk bisa meyakinkan si Kitamura mencalonkan diri. Tak lama berselang, tiba-tiba Ryuji mendapatkan telepon dari salah satu anggota OSIS mengenai tentang ketua mereka yang terungkap bernama Sumire Kanao. Selesai menelepon, Ryuji pun OTW keluar untuk mencari Kitamura secara mendadak, meninggalkan Taiga di sana. Alasan Ryuji ingin mencarinya gara-gara orang di telepon tadi yang mengatakan bahwa Kano akan pindah ke luar negeri, dan mungkin itulah penyebab mengapa sifat Kitamura yang mulai berubah. Setelah lari begitu cepat, pada akhirnya dia menemukan Kitamura yang sedang duduk di tepi sungai. Di perbincangan itu, Kitamura pun jujur mengenai dia yang menyukai si Kano, serta ia yang akan menembak Kano ketika ia sudah menjadi ketua OSIS selanjutnya. Tapi takdir berkata lain. Kano pun malah harus pindah ke luar negeri untuk mengejar cita-citanya menjadi astronot. Selanjutnya, Kitamura pun berterima kasih karena telah mengkhawatirkan dirinya selama seminggu terakhir ini dan rela mencalonkan diri menjadi ketua OSIS demi dirinya. Sembari berpamitan ke Ryuji, besok harinya, ketika Taiga sedang berkampanye, tanpa diduga Kitamura pun mulai berjalan ke arah mereka dengan penampilan yang sudah kembali normal. Lalu ia pun mulai mengatakan ke semua siswa bahwa dia, Yusaku Kitamura, akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Membuat orang-orang di sana banyak mendukungnya, dan rencana mereka berdua pun pada akhirnya sukses. Singkat cerita, kita dinampakin beberapa murid yang berkumpul ke aula sekolah untuk memberi selamat ke Kitamura yang resmi menjadi ketua OSIS. Karena semua kandidat telah banyak mengundurkan diri. Dan ketika Kitamura telah berada di atas panggung untuk memberi pidato, dia pun tanpa pikir panjang langsung mengungkapkan perasaannya ke Kano, yang membuat seisi aula pun sedikit ricuh. Karena para hadirin ingin tahu jawaban dari Kano, dia pun akhirnya menjawab. Tapi bukan ungkapan balik, melainkan hanya menjawab ketertarikannya saja kepada Kitamura. Tidak lebih dari itu. Lalu pergi begitu saja. Setelah ini, kita akan melihat bahwa Taiga akan menuju ke kelasnya Kano, dikarenakan ia tidak terima dengan jawaban yang dilontarkan oleh Kano kepada Kitamura barusan. Sesampainya di kelas, Taiga tanpa babi bu meminta si Kano buat bertarung dengannya. Dan permintaan tersebut pun diterima dengan sepenuh hati. Tanpa pikir panjang, mereka berdua saling memberi pukulan satu sama lain. Membuat seisi kelas sangat heboh dengan kejadian yang begitu dadakan. Sepanjang pertarungan berlangsung, Taiga di sini begitu kesal terhadap Kano yang sangat pecundang. Dikarenakan takut dibenci oleh orang-orang. Ketika engkau mengatakan tidak suka kepada Kitamura, mungkin akan lebih baik jika kau berkata jujur sejujur-jujurnya mengenai perasaanmu sendiri, ucap Taiga. Mendengar hal itu, Kano pun menjawab bahwa sebenarnya ia terpaksa mengatakan hal tersebut. Dikarenakan jika dia sendiri bilang suka kepada Kitamura, kemungkinan si kacamata itu akan mengikutinya. Dan akan terus mengikuti dan mengikuti. Karena Kitamura adalah tipe orang yang akan berkorban demi hal itu. Jadi intinya adalah, si Kano nggak mau nyakitin hatinya Kitamura. Dengan tidak mengatakan hal yang sejujurnya. Mendengar itu semua, membuat Yusaku Kitamura yang berada di sana mulai berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada ketuanya itu. Karena telah mencurahkan isi hati kepada dirinya. Setelah kemarin penuh dengan emosional, Kitamura pun dianggap di sekolahnya sebagai orang yang begitu ngenes nomor 1 di sekolahnya. Bahkan Taiga pun mendapatkan diskors selama 2 minggu. Gara-gara dia yang memulai pertikaian ini. Beberapa hari kemudian, nampaklah mereka berdua yang tidak sabar menantikan hari Natal. Terutama si Taiga yang ingin melihat Santa ketika hari itu tiba. Di sekolah, kita ditunjukin sifat Taiga yang mulai berubah. Dari awalnya garang, menjadi lembut. Membuat orang-orang sangat terkejut dengan sifat si harimau cilik ini. Singkat cerita, di mana seluruh anggota kelasnya Ryuji yang sedang membicarakan soal rencana mereka dalam pesta hari Natal nantinya. Dan banyak sekali orang yang akan berpartisipasi di sini. Kecuali si Minorin. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa dulu. Dikarenakan Minorin harus berlatih bermain bisbol ke depannya. Supaya timnya nanti nggak kalah lagi. Pada akhirnya hari itu tiba, di mana orang-orang sedang sibuk menghiasi pesta Natal dengan begitu baik. Terutama si Taiga, Ryuji, Kitamura, Ami dan lainnya, yang sungguh bersemangat dengan kerja mereka masing-masing. Sore harinya, kita diperlihatkan Taiga yang akan memberikan kado Natal ke keluarganya lewat kantor pos. Setelah selesai, Taiga mulai ngoceh perihal ia
yang pernah melihat Santa waktu kecil, di mana saat itu dia berada di bawah pohon Natal dengan keadaan molor, dan tanpa disangka muncullah Santa yang dimaksud, lalu memberinya hadiah dan berkata, "Jika kau menjadi anak baik, maka aku akan datang," ucap Santa. Ya, walaupun itu mimpi sih. Tapi karena hal tersebutlah yang membuat Taiga mau menjadi baik ketika Natal. Hari pun berganti. Tampaklah beberapa murid sedang memasang lampu di pohon Natal palsu yang begitu besar. Dan ketika selesai, mereka pun mulai menghidupkannya. Dan wow, indah sekali. Tapi keindahan itu sirna ketika bola bisbol menghantam hiasan di atas sana dan menghancurkan segalanya. Minorin merasa bersalah gara-gara ia terlalu kuat memukul bola tersebut hingga terjadi insiden tadi. Karena Taiga adalah sahabatnya, dia pun tidak menyalahkan Minorin sepenuhnya. Ya, cuman pure kecelakaan saja. Setelah selesai memperbaiki semuanya, pada akhirnya para grup bisbolnya Minorin mulai meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan di hari ini. Selanjutnya, dilihatkan Taiga yang sudah berdandan cantik untuk menghadiri pesta malam ini. Begitu juga dengan Ryuji yang memakai jas. Ketika mereka telah sampai di sana, acaranya pun udah dimulai, di mana Kitamura berterima kasih ke semua hadirin yang telah datang di pesta kali ini. Dan untuk merayakannya, dia pun mengucapkan selamat hari Natal dengan begitu meriah, diikuti oleh mereka semua. Di sisi lain, Ryuji sedang melayani minuman ke para siswa. Lalu tiba-tiba muncullah Ami yang menginginkan jus kepada Ryuji. Karena ada dia di sini, Ryuji pun mau tahu di mana Taiga sekarang. Ami pun menjawab, kalau Taiga sedang OTW menuju ke rumahnya Minorin untuk membawanya ke sini. Dan ketika selesai, Taiga pun bakal pulang. Mendengar hal tersebut, Ryuji tanpa pikir panjang langsung menuju ke rumah Taiga untuk bisa menemani si harimau cilik di malam Natal ini tanpa sendirian. Kemudian, terlihat Taiga yang sedang merenung, dikarenakan pada saat ia berada di kediamannya si Minorin, untuk bisa membujuknya pergi ke pesta agar bertemu dengan Ryuji yang menunggunya, walaupun pesta tersebut sudah usai. Di tengah lagi mikirin hal kayak gitu, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari arah jendela. Waktu dicek, ternyata adalah kostum beruang yang mengaku sebagai Santa. Mengetahui hal tersebut, Taiga pun menyuruh Santa itu masuk ke rumahnya. Dan begitu sampai ke dalam, Taiga sangat dihiburkan oleh Santa yang satu ini, lalu menghabiskan waktu hanya bersama dengannya. Sekiranya sudah puas, Taiga pun berterima kasih ke kostum beruang itu karena telah memberi hiburan buatnya di malam Natal ini. Yang terungkaplah bahwa di balik kostum tersebut adalah si Ryuji. Selanjutnya, Taiga memintanya untuk pergi sekarang juga untuk mengungkapkan perasaan kepada Minorin. Waktu Ryuji sudah pergi, entah kenapa Taiga merasa sedih dan menangis seolah-olah dia belum bisa melepaskan Ryuji di sampingnya, lalu memutuskan untuk menyusulnya keluar. Tapi sayangnya sudah terlambat. Tangisan tersebut didengar oleh Minori di sana, yang kayaknya tahu kalau si Taiga itu menyukai Ryuji. Di sisi lain, Ryuji masih menunggu Minorin di sini. Hingga tak lama kemudian, orangnya pun tiba. Sebelum Ryuji mau mengungkapkan perasaannya, Minorin pun mau ngomong terlebih dahulu, dengan mengatakan bahwa ia menolak perasaan tersebut. Sembari pergi, Ding. sesudah ia ditolak oleh Minorin, membuat Ryuji merasakan sakit selama liburan musim dingin. Dan waktu dia ada di balkon rumah, Ryuji masih mikir, bagaimana cara ia menghadapi Minorin ketika selesai liburan ini. Besoknya, terlihat Ryuji yang akan menyapa Minorin seperti biasanya. Dan sesampainya di dalam sekolah, ia pun disapa oleh orangnya di sana. Seolah tidak bisa mengucapkan selamat pagi ke Minorin, membuat Ryuji melarikan diri dari hadapannya. Di kelas, guru pun mengumumkan sesuatu perihal wisata mereka ke Okinawa, bahwa ternyata hotel yang jadi tempat untuk menginap para siswa terbakar habis. Karena itulah, wisata ke sana pun hanya sekitar 3 hari 2 malam saja. Membuat semua murid sedikit tidak terima akan fakta ini. Tapi mau bagaimanapun juga, hari mereka ke Okinawa pun tiba, di mana seluruh murid sangat excited dengan perjalanan menuju ke Okinawa. Dan begitu sampai di sana, mereka semua pun mulai berski di tempat bersalju tersebut.
Sambil bersenang-senang dengan penuh riang gembira. Malam pun tiba, di mana Ryuji begitu tak percaya bahwa hari pertama mereka di sini begitu cepat berakhir. Dan oleh karena itu, dia harus bisa mengungkapkan perasaannya lagi kepada Minorin sebelum terlambat. Tapi di sini dia merasa tidak yakin. Mungkin saja dia bakalan ditolak lagi. Di sisi lain, terlihatlah para circle cewek yang mulai membicarakan sesuatu. Hingga di sela-sela pembicaraan, mereka pun mempertanyakan, apakah Ryuji mencintai Taiga? Dan tak lama berselang, Ami pun tiba-tiba mulai memanas-manasi Minorin. Dengan bilang, kalau dia tahu bahwa Minorin sebenarnya menyukai Ryuji. Tapi, mengapa kau malah harus menolaknya mentah-mentah? Dan hal itu membuat Ami sendiri terlihat jengkel terhadap Minorin, yang selalu mengantungkan perasaannya kepada Ryuji. Karena udah semakin menjadi-jadi. Mereka berdua pun meminta Ami dan Minorin untuk berhenti. Daripada bertengkar kayak gini, lebih baik minta maaf saja. Keesokan harinya, terlihat Ami dan Ryuji saling berbincang satu sama lain. Tiba-tiba dari arah lain, muncullah Taiga dan Minorin yang tak bisa ngerem. Lalu menabrak Ami di bawah sana. Ami kini sangat amat marah. Terutama si Minorin yang sengaja mencelakai dirinya. Gara-gara pembahasan kemarin. Ya, jelas dong Minorin enggak terima kalau dia dibilang sengaja ngenabrak. Apalagi Ami malah mengungkit masalah kemarin itu lagi. Dan berkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Bahkan orang-orang di sekitar sana mulai melerai mereka berdua. Setelah selesai berkelahi, Ryuji melihat di sekitar bahwa Taiga tidak ada sama sekali di tempat ini. Singkat cerita, para petugas ski di sana tidak mendapatkan petunjuk perihal keberadaan si Taiga. Dan seketika Ryuji begitu khawatir terhadap kondisi Taiga sekarang. Karena nggak mau berlama-lama di sini, Ryuji, Minorin, dan Kitamura pun OTW mencari Taiga di tengah badai bersalju. Pencarian terus berlanjut, hingga tak lama kemudian, Minorin pun melihat kalau ada sebuah pagar pembatas yang penyok, beserta ada garis mengarah ke bawah situ. Karena yakin itu pasti jejaknya si Taiga, membuat Ryuji auto pergi ke bawah sana sendirian, dan berhasil menemukan Taiga yang diselimuti oleh salju. Di waktu Ryuji mengendong si Taiga, dia pun malah mengira bahwa yang telah menyelamatkan dia adalah Kitamura. Lalu mengatakan, kalau sebenarnya dia nggak bisa berhenti untuk terus menyukai seseorang. Siapa lagi kalau bukan Ryuji? Wow, aku nggak tahu ini dia ngebilang kayak gini, dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Yang jelas Taiga bilang Daisuke ke orang di depannya langsung. Setelah semua itu terjadi, membuat Ryuji selalu mengingat perkataan Taiga waktu itu. Bahkan sampai ke bawah mimpi pada saat di kelas. Dan untuk keadaan Taiga sekarang, dia sedang diistirahatkan terlebih dahulu di rumah orang tuanya. Ryuji yang ada di atap sekolah, didatangi oleh Kitamura, menanyakan soal keadaan Taiga kepadanya. Di tengah obrolan, Ryuji pun meminta ke Kitamura untuk berpura-pura bahwa yang menolong Taiga pada waktu itu bukanlah dirinya, melainkan kau, Kitamura. Mendengar hal itu, dia pun mengiyakan permintaan temannya tersebut. Di malam hari, waktu Ryuji sedang mengerjakan tugas sekolah, tiba-tiba dia kedatangan tamu di rumahnya. Ketika dibuka, ternyata tamunya adalah Taiga, yang membuat Ryuji sangat senang. Dikarenakan Taiga sekarang sudah pulih dari kecelakaannya. Alasan Taiga ingin ke sini bukan untuk mampir, melainkan hanya numpang lewat agar bisa memanjat ke apartemennya sendiri melalui balkon rumah Ryuji. Dikarenakan dia yang malah kehilangan kunci apartemen. Sebelum Taiga masuk ke dalam, dia pun berterima kasih kepada Ryuji, Minorin, dan Kitamura yang telah mencarinya pada saat dia menghilang. Lalu setelahnya dia langsung memasuki apartemennya itu dan mengucapkan selamat malam kepada Ryuji. Di pagi hari, terlihat Taiga yang akhirnya mulai masuk sekolah seperti biasanya. Karena sebentar lagi Valentine akan tiba, membuat mereka semua menantikan hari tersebut. Di malam harinya, di mana Ryuji sedang merawat ibunya yang sakit, gara-gara terlalu memaksakan diri bekerja keras demi bisa menabung untuk biaya kuliah Ryuji nantinya. Karena nggak mau ngebebani ibunya, dia pun akhirnya mencari pekerjaan. Hingga ia mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan toko kue, bersama dengan Taiga di sampingnya, yang akan membantu demi ibunya Ryuji, bernama Yasuko. Selesai bekerja, mereka berdua pun akhirnya pulang, dengan membawa sisa dari hasil jualan tadi, berupa sebuah coklat yang rencananya Taiga akan memberikan itu kepada teman-temannya. Pada keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Taiga membawa Ami, Kitamura, dan Minorin ke ruangan ini. Alasannya kenapa?
Karena ia mau kasih beberapa coklat Valentine ke semuanya satu persatu. Termasuk Kitamura, mengatakan terima kasih karena telah menggendongnya pada saat ia jatuh ke tebing. Mendengar hal tersebut, membuat Minorin pun mendekati Ryuji dan mengatakan bahwa kau seorang pembohong dengan tidak mengatakan kebenarannya. Lalu kemudian, Minorin pun mulai mencengkram tangannya Taiga dan mengucapkan kalau yang telah menyelamatkan dirimu bukanlah Kitamura, melainkan Ryuji. Seolah tidak bisa menerima fakta yang dilontarkan oleh Minorin barusan, membuat Taiga pun melarikan diri dari sana. Namun sayangnya dihalang oleh Kitamura dan Ami yang sudah standby menjaga pintu dari kedua arah. Di sini Taiga begitu bingung, bahwasanya ia ingin membantu percintaannya Ryuji dan Minorin. Tapi di sisi lain, dia juga malah suka ke Ryuji, membuat ia pun sekali lagi kabur melarikan diri. Beserta Ami yang membuka pintu bagi Taiga untuk lari dari sini. Sebelum Minorin menyusul Taiga di sana, dia pun mengatakan ke Ryuji, apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui perasaannya Taiga? Mendengar hal itu, Ryuji pun menjawab kalau ia akan mengejar Taiga. Karena puas dengan jawaban tersebut, Minorin dan Ryuji pun pada akhirnya mencari Taiga di sekitaran sekolah. Di tengah pengejaran itu, Minorin pun mulai jujur ke dirinya sendiri bahwa sebenarnya dia juga suka kepada Ryuji. Dan oleh sebab itulah, Minorin rela tak bisa mendapatkan Ryuji demi bisa membuat sahabatnya itu bahagia. Karena tak kunjung menemukan Taiga, seketika itu juga Ryuji ingin mencarinya di luar sekolah sendirian. Dan Minorin pun memberikan semangat kepadanya. Di sisi lain, waktu Taiga sedang menuju ke toko kue, dia dikejutkan oleh kedatangan Ryuji di tempat tersebut. Karena dia tahu bahwa Taiga bakal datang ke sini untuk bekerja setelah apa yang terjadi barusan. Lalu Taiga pun mengatakan bahwa ia mau bilang sesuatu kepadanya nanti pas waktu selesai bekerja, dan Ryuji pun mengiyakannya. Beres dengan pekerjaan mereka, Taiga dan Ryuji pun dihampiri oleh kedua ibu mereka masing-masing. Tapi yang menjadi fokus utamanya adalah ibunya Ryuji, mengatakan jika kau tak perlu bekerja paruh waktu seperti ini, hanya gara-gara ia yang memaksakan diri. Ibunya mau kalau Ryuji ini belajar dengan baik dan menemukan masa depan yang cerah. Karena sudah muak, mereka berdua pun kabur dari sana. Di jembatan, Ryuji dan Taiga mulai curhat satu sama lain. Dari Taiga yang ibunya itu malah punya keluarga baru. Terus Ryuji yang bilang bahwa jika dia nggak lahir di dunia ini, mungkin saja ibunya itu akan jauh lebih baik tanpa ada dirinya. Di tengah perbincangan, Ryuji tiba-tiba jatuh ke sungai gara-gara Taiga tak sengaja mendorongnya dari atas. Dan terjadi drama antara mereka berdua. Hingga pada satu momen di mana mereka bersepakat akan kawin lari. Didukung oleh teman-teman mereka yang memberi apapun yang mereka punya. Hanya untuk melancarkan aksi melarikan diri ini. Besoknya, terlihat dua pasangan ini pun mulai melarikan diri dari rumah mereka masing-masing. Dan untuk tujuan mereka adalah pergi ke rumah kakek neneknya Ryuji. Hingga sesampainya di sana, Ryuji pun memperkenalkan dirinya sebagai cucu mereka, beserta Taiga yang merupakan istrinya. Lalu Ryuji pun punya permintaan ke kakek neneknya itu. Tidak lain adalah membiarkan mereka menginap di sini. Sudah berapa hari mereka menginap di tempat tersebut, tibalah ibunya Ryuji yang buru-buru pergi ke kediaman orang tuanya sendiri. Dan begitu sampai, dia disambut oleh Ryuji, beserta ibu dan ayahnya, yang mengatakan bahwa kau sudah membesarkan anakmu dengan baik. Wah, terharu dong si Yasuko ketika mendengar perkataan orang tuanya itu. Di dalam rumah, Yasuko diceramahi habis-habisan oleh ayahnya, gara-gara menghilang begitu saja selama kurang lebih 10 tahun, tanpa memberi kabar sama sekali. Malamnya, terlihat Taiga dan Ryuji yang akan beristirahat dalam satu kamar. Walaupun agak canggung, tapi mau gimana lagi. Dan besoknya mereka bertiga pun pada akhirnya pamit pulang. Sesampainya di rumah Ryuji, Yasuko pun mengajak Taiga untuk makan bersama dengan mereka malam nanti. Tapi Taiga pun bilang bahwa ia mau ke apartemennya terlebih dahulu untuk mengganti pakaian. Di dalam apartemen, Taiga pun rehat sejenak, lalu membaca pesan suara dari ibunya itu, berupa ajakan balik ke sisinya. Setelah berpikir sebentar, Taiga pun memutuskan bahwa ia tidak harus selalu lari terus-menerus seperti ini. Dan oleh karena itu, dia malam ini tak akan lari lagi dari masalahnya sendiri, lalu meninggalkan surat buat Ryuji. Besok pagi, Ryuji ditanyai perihal Taiga yang tidak masuk sekolah hari ini. Hingga tak lama kemudian, guru pun masuk
mengumumkan kalau Taiga Aisaka akan pindah sekolah. Gara-gara ia pengen kembali ke ibunya di sebuah kota yang jauh, entah kemana. Mendengar hal itu, para murid merasa tak percaya kalau Taiga bakalan pindah dari sini. Tapi mau gimana lagi? Sorenya, Ryuji pun mendatangi apartemennya Taiga untuk sekedar melihat-lihat. Karena sebelumnya dia sudah membaca surat Taiga waktu itu. Ketika mengecek sekitar, Ryuji melihat bahwa ada foto kenangannya Taiga bersama dengannya pada hari festival sekolah. Membuat ia pun auto berkaca-kaca. Ryuji di sini pada akhirnya mengikhlaskan kepergian kekasihnya itu. Walaupun sekarang Taiga tidak ada di sisinya, tapi dia akan melewati ruang dan waktu tersebut agar selalu bisa bersama dengan Taiga untuk selamanya. Dan di hari kelulusan Ryuji, dan teman-teman pun tiba, di mana para murid memberi selamat kepada semua angkatan Ryuji atas kelulusan mereka. Di sisi lain ketika Ryuji tengah berjalan, dia melihat bahwa ada Taiga di dalam kelasnya, membuat ia bergegas pergi ke atas untuk menghampirinya. Dan sesampainya di kelas, Ryuji pun berhasil menemukan Taiga di dalam lemari. Lalu tanpa pikir panjang, Ryuji mulai berkata, 好きだ。タイ。何こっぱずかしいこと真っ昼間から言ってんのよ。そういうのはもっとこう